Banyak anak muda nih yang suka berkata, aku juga sering banget nih, Pak, Mhm. kayak, ngerasain kayak, "Kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja nih." Yang saya amati sekarang, kenapa kok lebih dekat, apalagi dihubungkan dengan Gen Z yang Mhm, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit baper. tapi kata temen aku, nggak bisa tidur, ini kepalanya berisik." Perang dulu apakah kemudian tidak mengalami tekanan atau problem kesehatan mental? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, bertemu lagi bersama saya, Feby yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke Sobat Orasi, di tengah kesibukan kuliah, pekerjaan, organisasi, hingga derasnya arus media, istilah seperti overthinking, terus itu burnout, stres, dan mental health semakin familiar di telinga kita nih. Nah, sayangnya masih banyak yang menganggap kesehatan mental sebagai hal sepele, bahkan tidak sedikit yang merasa malu untuk bercerita. Nah, kira-kira mental health ini apakah penting untuk diri kita atau, sangat tidak penting? Nah, apakah mental health ini bakal merusak diri kita atau tidak? Oke, apakah di dalam kehidupan ini? Nah, lalu bagaimana kita menghadapi apakah itu, teman-teman? Oke, kali ini Feby tidak sendiri nih. Feby bersama narasumber yang sungguh luar biasa ya. Tentunya tidak lain adalah Pak Arif. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, teman-teman, kira-kira tema kali ini apa ya yang asik banget dikulik-kulik nih mumpung di depan Kak Feby, pemateri hari ini adalah pemateri yang sangat gong dan sangat kompeten di bidangnya. Oke, tema kali ini adalah menjaga kesehatan mental. Oke, Ustadz membahas tentang kesehatan mental nih Ustadz. Nah banyak banget nih kita dengar-dengar akhir-akhir ini tentang kesehatan mental, mental health ya. Itu cuma di Inggrisin aja ya Ustadz. Nah kira-kira apa sih itu kesehatan mental Ustadz? Oke, baik. Terima kasih Kak Feby dan sahabat orasi dimanapun berada. Jadi kita perlu memahami dan mendudukan kesehatan mental ini memang betul menjadi salah satu bagian yang Mhm, penting dalam hidup kita. Sehat fisik saja tidak diikuti dengan kesehatan mental itu mhm, juga ada yang kurang. Nah, mhm, kalau merujuk pada definisi kesehatan mental menurut WHO, jadi WHO itu mendefinisikan mhm. orang yang sehat mental itu orang yang sejahtera hidupnya, di mana dia itu satu, mengenali potensi dirinya. Oh ya. Terus yang kedua, dia mampu mengatasi problematika Mhm, kehidupan. Kemudian yang ketiga, dia mampu memberikan kontribusi yang mhm. nyata bagi masyarakat serta dapat menghasilkan sesuatu. Atau Oke. bahasa lainnya dia bisa produktif Mhm. dalam kehidupan sehari. Itu secara umum definisi kesehatan mental menurut WHO. Gitu. Oke, Ustadz. Nah, kan isu mental health nih Mhm. sekarang sering dekat dengannya dengan Gen Z gitu loh. Mhm. Saya sebagai Gen Z tuh sering banget kayak, wah mental ini bermasalah, mental ini tuh pontang-panting gitu loh. Nah, kenapa sih mental health itu sering banget deket dengan remaja gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau kita mau objektif gitu ya, di Mhm, semua rentang kehidupan, baik dari anak-anak, mhm, remaja, dewasa, bahkan lansia, concern kita terhadap kesehatan mental itu tetap ada di situ. mhm, Cuma yang saya amati sekarang, kenapa kok lebih dekat, apalagi dihubungkan dengan Gen Z yang mhm, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit baper, mhm. mental health dan sebagainya, stres, tidak lepas juga dari adanya sosial media. Iya. Perang dulu apakah kemudian tidak mengalami tekanan atau problem kesehatan mental? Enggak juga, Oke. tetap ada. Tetapi kenapa sekarang menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali kita temukan, menjadi sesuatu yang seakan-akan setiap hari ada, ya salah satunya tadi.
Kalau hubungannya dengan remaja, memang kita lihat remaja itu adalah salah satu fase dalam transisi kehidupan seorang Mhm. manusia. Dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, Dewasa, biasanya di masa transisi ini akan terjadi beberapa perubahan. perubahan, baik itu secara fisik, kognitif, emosional, peran sosial, dan lain sebagainya. Mhm. Tapi yang ingin kita perlu luruskan sebenarnya, ya, kesehatan mental itu dari dulu sampai sekarang itu menjadi satu hal yang sama Mmm, pentingnya. Cuma sekarang lebih terblow up, lebih sering kita bisa amati ya salah satunya dampak dari remaja. ya sosial media dan memang ya tadi karakteristik yang Mhm. mungkin sedikit berbeda memang di remaja saat ini dengan remaja pada tahun-tahun sebelumnya. Itu memang Mhm. menjadi salah satu faktor yang bisa menjelaskan juga. Oke, banyak anak muda nih yang suka berkata, aku juga sering banget nih Pak, Mhm. kayak, ngerasain kayak, "Kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja nih. Aduh ini, beneran aku harus ke psikolog atau ke tenaga profesional atau aku diemin aja?" Gitu loh. Jadi aku nggak bisa aku atau teman-teman di orasi yang ada di rumah tuh Mhm. bingung gitu membedakan, apakah ini stres yang harus, aku bawa ke psikolog atau aku harus mendiamkan ini. Nah, itu, wajar nggak dengan kondisi seperti itu, Pak? Terus bagaimana untuk, panduan, apa ya, kayak, menanganinya gitu loh, Pak? Baik, kalau kita melihat emosi pada diri kita Mhm. maupun orang lain itu kan sesuatu yang akan bisa berubah. Mhm. Tetapi perubahan emosi Mhm. tidak bisa serta-merta atau lantas dikatakan itu menjadi sebuah problem kesehatan mental. Oh, iya. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu tanda atau Mhm. indikator, tapi tidak bisa, wah, maksudnya perubahan emosi dikit langsung, wah ini Mhm. berarti mentalnya bermasalah, dia mengalami Mhm. gangguan jiwa misalnya, tidak bisa. Oke. Itu salah satu tanda-tanda saja. Memang Oke. kalau profesional ataupun memang para akademisi itu bisa Mhm. mempelajari, salah satunya ada gejalanya, Mhm. ada rentang waktu atau durasi dari Mhm. perubahan-perubahan ataupun gejala-gejala itu muncul, termasuk ada tidaknya stresor, Oke. gitu. Nah, untuk sobat orasi dan Kak Feby dan kita semua, sebenarnya menyadari ada sesuatu yang tidak nyaman, entah Mhm. itu di pikiran, Mhm. entah itu dalam aktivitas keseharian, termasuk perasaan kita, Mhm. itu langkah awal memang untuk Oke. memitigasi terjadinya apa namanya problem kesehatan mental yang lebih Oke. serius. Tetapi saya juga sepakat, tidak semua perubahan atau tiba-tiba merasa nggak nyaman. "Wah, aku merasa Mhm. hari ini moodnya nggak kayak kemarin ya." Mhm. Langsung udah aku mau ke psikolog. Artinya apa? Itu justru malah mematikan potensi kita yang Iya. sebenarnya itu bisa diatasi oleh diri kita sendiri, tapi kita menjadi karena frame kita, oh harus ke psikolog nih, harus ke psikiater nih, Mmm. aku kena mental nih. Jadi potensi kita yang sebenarnya bisa mengatasi masalah itu akhirnya tidak tumbuh. Jadi saran saya memang perlu bijak dalam menyikapi, kita kenali dulu. Kalau memang dalam jangka waktu 2 minggu kok itu relatif menetap biasanya, Oke. kita menyarankan coba deh kamu cari pertolongan dulu. Pertolongan pun Mmm. tidak harus ke profesional. Mmm. Kadangkala coba kamu curhat ke orang yang kamu percaya. Oh, iya 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 Ya, iya. tapi ketika memang dengan bercerita, Mhm. berbagi itu tidak menyelesaikan masalah, nah mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa selesai hanya dengan bercerita. Mhm. Maka disarankan untuk ke profesional. Nah, saya juga tuh pernah dengar, pernah sharing-sharing sama teman saya, terkait, psikolog gitu. Nah, katanya salah satu tanda kalau misalnya kita, mengalami kesehatan mental itu dengan sering begadang. Oke. Nah, sering begadang. Nah, kalau kata anak sekarang insomnia. Nah, dia tuh pengen tidur tapi kepalanya berisik, nggak Betul. tahu berisik apa. Padahal, sebenarnya, kalau dipikir ya, Pak, kita itu bisa aja sih tinggal tidur dihilangin aja HP-nya, dimatiin aja lampunya. Tapi kata temen aku, nggak bisa tidur, ini kepalanya berisik." Hmm, Nah, itu bagaimana, Pak?" baik. Kita perlu memastikan juga ya, apakah Mhm. itu memang sudah berlangsung dalam jangka Mhm. waktu yang cukup lama atau sebenarnya itu proses adaptasi. Mhm.
Karena dalam salah satu tanda orang mengalami stres juga dia mengalami insomnia atau Mhm, kesulitan atau bahkan tidurnya berlebihan. Jadi mhm. selain yang sulit tidur karena kepalanya berisik, ada kalanya juga dia malah tidur Tidurnya berlebihan. banyak. Ya, Wah, kalau memang dia karena faktor situasional atau bahkan pengkondisian, mhm, dia memang sering nongkrong sampai malam, mhm, juga mungkin konsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat-zat yang bisa mhm. menstimulasi dia untuk tidak tidur, ditambah pola hidup dia yang mungkin tidak sehat. Jadi, Oh. sobat orasi kita perlu melihat apakah solusinya itu di tidurnya atau dia mengatur atau meregulasi dirinya. Mmm, Jadi ketika seseorang sudah mulai meregulasi diri, perlahan pola tidurnya juga akan terbentuk. Atau memang dia ada masalah dengan pengaturan di pola tidur. oke, berarti kita kalau misalnya mau menjaga kesehatan mental nih, Pak, kita harus menjaga juga, pola hidup kita ya, Betul, Pak. tidak hanya Jadi sampai kita ke harus, menjaga mungkin mulai dari hal-hal kecil dulu ya, ya Pak? betul sekali. Oke. Nah, Pak, istilah, overthinking, burnout, terus tadi insomnia tadi udah Bapak jelaskan. Nah, overthinking dan burnout ini apakah sama atau beda, Pak? Sebenarnya kalau istilah overthinking dan burnout itu Mhm, sesuatu yang berbeda. Kalau oke, overthinking itu kan seseorang yang cenderung dia memikirkan sesuatu secara berlebihan, mhm, sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan, dia pikir secara berlebihan. oke, Kalau burnout itu adalah satu kondisi di mana dia mengalami satu tekanan yang sangat besar dalam hidupnya mhm, dan cenderung kalau dulu kita menyebutnya burnout itu di pekerjaan biasanya. mmm, Tapi sekarang di pendidikan, dalam mhm, kehidupan sehari-hari istilah-istilah psikologi kadang digunakan untuk sesuatu yang, oke. ya udah dipakai aja untuk Ada juga, Pak, satu istilah mhm, insecure. insecure ya, Nah, itu apakah beda juga, Pak, beda sama ya, burnout, burnout dengan overthinking, overthinking. insecure itu beda-beda Kalau ya? insecure itu lebih kepada pola evaluasi diri yang Mhm, maladaptif mungkin ya, sehingga mhm, dia cenderung tidak melihat apa yang ada dalam dirinya menjadi mhm, sesuatu yang layak atau bisa untuk ditunjukkan, dibanggakan. Jadi dia cenderung melihat dirinya itu buruk, negatif, sehingga mmm, dia merasa nggak percaya diri, secure melihat orang oke, lain tuh jauh lebih hebat, jauh lebih baik dari dirinya. Padahal dia sebenarnya punya potensi. Nah, kalau burnout tadi, oke. Oke, Pak, dari tadi kita udah membahas mental health nih, Pak, yang ada namanya overthinking, burnout, insecure, terus itu, apa sih, Pak, penyebab-penyebab dari semuanya itu? sebenarnya kalau kita berbicara terkait kesehatan mental tidak bisa Mhm, melihat dari satu aspek saja. Ada beberapa faktor yang memiliki sumbangsi di situ. mhm, Ada karena faktor biologisnya, mhm, ada karena faktor psikologisnya juga. Termasuk tadi, kalau kita sebagai seorang muslim juga mhm. meyakini faktor spiritual itu juga Iya, berpengaruh ya, betul. secara psikologis, faktor sosial, bagaimana hubungan dia dengan orang lain itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita ingin menganalisis, tidak bisa melihat dari satu penyebab atau satu Mhm, faktor yang berpengaruh. Paling tidak kita evaluasi bagaimana aspek fisiologis atau biologisnya. Termasuk tadi, jangan-jangan dia punya problem psikologis itu karena tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan fisiologis, mmm, tidurnya tidak cukup misalnya. iya, Atau justru sebaliknya, kenapa dia kok sering sakit-sakitan? Ternyata mhm, karena ada problem spiritual misalnya, ada problem yang mhm, sifatnya sosial. Dulunya dia misalnya sering aktif organisasi, terus mhm, sekarang sudah demisioner, dia nggak ada kesibukan, jadi mmm, akhirnya tubuhnya tidak oh ikut diaktifkan. oh itu menjadi salah satu pengaruh ya, Pak? Bisa berpengaruh. Oke, tapi Jadi sangat Tapi variatif. biasa biasa ya, Pak, kayak aku juga ngerasain sih, Pak. Dulu aku waktu jadi mahasiswa kan ngerasa kayak, wah padat banget nih. Mhm. Nah, tibanya, aku ada waktu renggang, setelah wisuda, kan itu nganggur ya, Pak. Nah, pas ngerasa, udah mulai beberapa bulan gitu, aku mulai kerja lagi dan aku tuh ngerasa capek banget. Apakah itu hal yang normal kah atau bagaimana, Pak? Ya, kalau secara psikologis kan tidak hanya pikiran kita, Mhm, bahkan perasaan termasuk perilaku kita, keseharian kita itu juga butuh adaptasi. Ketika mhm, sesuatu yang rutin dulu pernah kita lakukan itu misalnya perlahan menghilang dan kita melakukan sesuatu yang baru, perlu ada yang namanya penyesuaian di situ. oke, Pak. Nah,
Media sosial kan ini sebenarnya mempunyai 2 sisi ya, Pak. Betul. Sisi positif dan negatif. Bisa jadi, sosial media itu kita tempat mencari inspirasi ya, Pak, tapi juga bisa bikin kita insecure. Nah, seberapa besar sih pengaruh media sosial nih, Pak, terhadap kesehatan mental kita? Ini sangat Eee, berpengaruh banget nih untuk, Gen Z seperti saya. ini pesan juga mungkin ya, pengingat untuk saya kadangkala, sosial media ketika kita banyak menggunakan ruang-ruang di sosial media Mhm, untuk mencari validasi, mhm, untuk mencari ruang-ruang terhadap ketidakterpenuhan mhm, kebutuhan psikologis yang mhm. tidak kita peroleh, disitulah akhirnya menjadi buah si malakama. Kita kan ada istilah FOMO, fear of Iya, missing out, betul. sampai ketika orang, selain tadi ya, ada informasi yang tidak valid, kemudian dia juga segera menelan informasi itu mentah-mentah yang akhirnya dia refleksikan kepada dirinya. Banyak sekali sebenarnya. Padahal sebenarnya tadi yang Mbak Feby sampaikan bahwa media sosial itu punya ruang-ruang yang jauh lebih terbuka, konstruktif, Mhm, bisa meningkatkan potensi-potensi positif yang kita miliki. Tetapi kembali lagi, kalau salah menempatkan, misalnya aku ingin cari validasi nih, aku ingin cari pengakuan di sosial mhm. media. Justru yang terjadi ya tadi malah kekecewaan, bukan sesuatu yang dia peroleh, karena sosial media itu kan kalau boleh jujur itu Iya, ilusi atau nyata. ilusi sih. Ya, di beberapa konteks, misalnya kita punya Mbak Feby Heeh, punya Instagram, punya mhm, misalnya X ataupun mhm. lain sebagainya, terus punya pengikut posting di situ, ya kan? Iya, Kita tidak sepenuhnya benar-benar mengenal, kita tidak iya, sepenuhnya berinteraksi secara real. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal itu, mhm. tetap boleh, tetapi ya bijak-bijaklah dalam menempatkan. Jadi Oke. mungkin pengingat untuk saya dan sobat orasi, jadikanlah media sosial itu sebagai sarana untuk amal soleh kalau bahasa kita ya. Jadi Oh, ya, ya gunakan saja sarana silaturahim, gunakan sebagai media untuk mengupgrade kita menjadi pribadi yang lebih baik, saling mengingatkan lewat sosial media. Kita dapat mmm, inspirasi dari situ. oke, sangat menarik ya ini Pak Arif, Hmm. amal soleh, jadi menjadi amal soleh. Nah, ada anggapan nih Pak, bahwa orang yang tidak beriman atau, kurang mendekatkan diri kepada Allah, itu katanya punya gangguan mental. Nah, itu gimana sih, Pak? Saya juga kayak kurang setuju sih tenangin, tapi sobat orasi ada yang menanyakan itu, menitipkan pertanyaan nih ke saya untuk menanyakan langsung ke ahlinya. Itu gimana, Baik. Pak? Tiap orang mungkin punya perspektif yang berbeda, tapi Mhm, kalau dalam pandangan saya adalah mhm, tidak semutlak itu ketika mengatakan misalnya dia tidak beriman, terus kemudian dia mengalami gangguan mental atau mental. kesehatan mentalnya tidak utuh. Mhm, Dalam psikologi Islam memang salah satu indikator dari kesehatan mental yang paripurna adanya keimanan kepada Tuhan. mhm, Hubungan yang baik dengan manusia, mampu berfungsi secara normal untuk mengatasi permasalahan dirinya mhm, sendiri dan juga bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di mhm, lingkungan. Itu tidak bisa dijadikan salah satu pondasi untuk mengatakan. mhm. Sekarang kalau kemudian logikanya dibalik misalnya, dia beriman, tetapi dia juga punya problem kesehatan mental yang disebabkan oleh Nah, faktor biologis misalnya, yang tidak bisa dia tolak. mhm, Ataupun karena faktor eksternal, stresor, yang mengakibatkan dia mengalami sebuah problem kesehatan mental. Apakah mhm. kemudian ini mau kita pertaruhkan atau kita benturkan? Kan tidak bisa. Nah, makanya saya agak bingung Betul. gitu loh, Pak. Ya. Kan, ada juga tuh di TikTok ya, biasa saya nonton kayak kasus bunuh diri, tapi tuh dia tuh orangnya, mendekatkan diri banget ke robnya gitu loh. Kok bisa gitu loh bunuh diri, sampai saya baca-baca komennya kan kayak, "Lah ini tuh dia kenapa?" Padahal kan dia mendekatkan diri ke Allah, kok bisa gitu loh dia kayak melakukan hal seperti itu? Iya. Sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan hubungan yang bagaimana kita keimanan itu kan sesuatu yang Mhm, sangat privasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. mhm, Sehingga yang bisa kita upayakan adalah dalam ikhtiar keseharian. Misal, oke kita ajak seseorang dengan pendekatan-pendekatan keislaman untuk mhm, dia melakukan perbaikan diri. mhm, Tetapi jangan lupakan juga kalau memang problem atau stresornya di aspek psikologis misalnya, atau ada stresor secara sosial misalnya,
Masa iya kita hanya dengan berdoa, terus Mmm, berdoa saja tanpa misalnya kita mengikhtiarkan. Bahkan berobat iya, itu kan bagian dari ikhtiar, betul. bentuk keimanan kita kepada Allah. Tidak serta-merta, ya udah deh kita serahkan. Kalau gitu ya oke, fine. Tetapi apakah dalam kenyataannya sunatullah akan bekerja atau bergerak Iya, seperti itu? betul. Jadi saya malah melihat itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Mhm, Orang yang kemudian mau mendekatkan diri kepada Allah, dia akan lebih terjaga dan minimalisir untuk terhindar dari hal-hal tadi. Tapi bukan mhm. berarti dia menjadi sebuah pemastian pasti sehat secara mental. Atau sebaliknya, Iya iya iya. dia yang tidak beriman kepada Allah pasti mengalami gangguan. Mhm. Nah, lagi booming juga tuh, Pak. Kan kemarin itu pengumuman SNBT ya. Mm-mm. Nah, itu tuh pada bilang, "Padahal aku tuh udah tawakal, Sudah aku berdoa. udah berdoa, udah sholat, sampai aku tuh yang kesehariannya jarang sholat, sampai ngikutin sholat sunnah juga gitu loh. Tapi kenapa ya Allah tuh kayak eh, kurang baik sama aku karena aku tuh nggak lolos SNBT. Nah, sampai ada yang eh, udah 2 kali ngikut tetap aja nggak dapet. Nah, itu kira-kira gimana, Pak, untuk, merilis semua itu, Pak? Baik, tidak hanya di kasus itu ya, ini Mhm. mirip seperti kalau di mahasiswa banyak yang mereka mengalami kegagalan akademik ataupun Iya, keterpurukan dari mhm, capaian-capaian yang sudah dia target tapi belum terwujud. Sobat orasi, pada hakikatnya setiap masalah yang kita alami ataupun harapan yang tidak terwujud itu adalah bagian dari kalau bahasa psikologi mmm, yang bisa saya sampaikan adalah upaya kita untuk meningkatkan kapasitas diri. oke, Artinya memang tadi menyakitkan, memang mungkin mhm, membuat kita kecewa. Kadangkala kita menjadi frustasi, seakan-akan apa yang sudah kita lakukan mhm, itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Tapi di situ ada sebuah peluang untuk kita meningkatkan kapasitas diri. Maka yang mmm, bisa kita lakukan, ya fasilitasilah perasaan ataupun kondisi itu dengan cara yang adaptif, sembari kita mengupayakan untuk meningkatkan diri kita menjadi pribadi mhm, yang lebih baik. Banyak sarana-sarana. Kita bisa tadi ada layanan kesehatan mental, mhm, teman-teman bisa ya sederhana, menangis itu nggak apa-apa. Sedih itu boleh, secukupnya. Tapi kemudian bangkit lagi. Cari oke. pertolongan dan tetap yakin untuk bahwa yang terbaik itu kadang tidak selalu yang kita inginkan. Oke, oke sobat orasi, kadang yang terbaik itu tidak selalu hal yang kita inginkan. Boleh dicatat tuh sobat orasi. Oke, Ustadz, menurut Ustadz seberapa besar sih peran keluarga, teman, guru, ataupun dosen ya, ataupun kampus dalam membantu seseorang yang mengalami kesehatan mental, Ustadz? Baik, karena kita makhluk sosial ya, Iya, memang tidak bisa dilepaskan dari peran-peran tadi. Kalau kemudian levelnya di keluarga, kita mhm, melihat juga dalam tahap perkembangannya. Kalau mhm, kemudian di tahap perkembangan yang ya memang ada problem-problem yang dulu sempat terjadi dan keluarganya sekarang masih mhm, memungkinkan untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi. Maka disitulah kita bisa mengambil upaya itu mhm. bersama. Di layanan konseling yang ada di UMY, kita beberapa kali menghadirkan keluarga untuk bagaimana Ya mempertemukan. Allah, Iya. Masya Allah ya Mm-mm. UMY Pak. Jadi bersyukur ya Sobat Orasi di UMY itu ada layanan dan kita memfasilitasi gratis itu. Oke, nama layanannya apa Pak? Layanan konseling di Pak? Student Wellness Stuwes Oke. atau di Oh, Direktorat Stuwes. Kemahasiswaan dan Karir yang ada di Gedung Oke. ARB lantai 3. Wah, Teman-teman Masya bisa Allah nih. buka di IG-nya Stuwes UMY atau di DKK nanti mencari link tree untuk pendaftaran konseling secara Oh, gratis di situ. gratis Pak. Gratis, tis. Wah, Ya, gratis. gratis. Iya. Wah, daripada ke klinik ya Pak, Ya, mending. dan yang paling penting juga teman-teman terkait dengan kerahasiaan informasi itu juga akan dijaga karena kita Oke. konselor terikat dengan kode etik profesi. Nah, kembali ke Oke. tadi. Misal level keluarga. Lalu level pertemanan juga sama. Mm-mm. Ada area-area yang memang itu bisa kita coba cover. Mm-mm. Dan beberapa dari yang mereka datang ke sini juga atas support dari teman-teman. Iya Pak. Jadi Wah. jadi mereka datang karena teman-temannya ada yang memang temannya pernah menggunakan, ada yang belum. Tapi Hmm. karena mereka care dan peduli. Mm-mm. Itu. Kemudian dari institusi kalau yang saya lihat memang di UMY dan beberapa kampus-kampus sudah mulai ini ya terbuka dan memberikan dukungan terhadap layanan kesehatan mental. Sehingga kita menyadari
menjadi kuat atau hebat bisa melewati kehidupan di kampus saja itu kan tidak mungkin Mhm, seorang diri. mhm, Maka kita gunakan peran-peran pihak-pihak yang memang bisa mendukung kita. Ya, termasuk mungkin lewat podcast orasi sekarang mhm. ini. Jadi teman-teman yang barangkali merasa membutuhkan tempat untuk berbagi, tempat untuk bisa Bercerita. bercerita, silakan bisa menggunakan. Dan yang ingin saya sampaikan kepada sobat orasi semuanya, jangan pernah merasa sendiri. Kita selalu ada orang-orang yang peduli Mhm. dengan kita. Tinggal kita temukan dan bersama untuk berjalan melewati ya kehidupan ini. Oke, tapi Pak, biasanya ada ya, kadang juga, eee, aku ngerekomendasiin ke temanku kayak, "Coba, ke psikolog, soalnya aku kurang paham kalau Hmm, seperti ini." Nah, tapi ada yang bilang gini, "Aku takut tuh ke psikolog, soalnya takut dicap gila." Nah, emangnya harus gila gitu, Pak? ya Nah, untuk stigma gila betul. itu bagaimana tuh, Pak? Ya, ini stigma kalau saya ingat salah satu sahabat kami pernah menyampaikan orang yang mau datang ke psikolog atau Mhm, orang yang mau datang kepada profesional, entah mhm, apapun masalahnya itu sebenarnya orang yang sadar akan kebutuhan dirinya untuk menjadi mmm, lebih baik. oke. Ini yang perlu dicatat. Jadi orang yang datang ke profesional, orang yang datang meminta pertolongan karena tahu dia mengalami masalah, itu menandakan bahwa dia ingin lebih baik lagi. Dia ingin keluar dari penderitaan itu. Nah, ada yang Kan? bilang, Pak, kayak, Hmm. "Biarin aja aku sembuh sendiri," gitu loh. Ya, Nah, sembuh sendiri gimana caranya? sembuh sendiri itu juga ada beberapa kondisi yang memang Mhm, kadang dia akan hilang, maksudnya mhm, dibiarkan. Misal tadi, fakta yang tidak bisa kita apa putar lagi waktunya, mhm, misalnya udah gagal mhm, tadi SNBP iya, misalnya atau mengejar sesuatu tapi udah mhm, lewat masanya. Ya, mhm, kita memang akhirnya menyembuhkan dengan waktu. Karena nggak mungkin oke, kita ulang sembari kita tadi meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Tapi yang penting nih sobat orasi, orang justru ketika kita ingin mendukung, ada orang yang ingin datang ke profesional untuk apa kesehatan mentalnya, mhm. katakan kepada dia bahwa kamu hebat, kamu Wah, berani untuk bercerita dan mau untuk mengubah kondisimu menjadi lebih baik. Bukan malah di stigma, jangan-jangan kamu gila, stres nih dan sebagainya. Itu yang perlu kita hilangkan. Minimal kalau kita belum bisa mengubah kondisi itu, tidak mhm, memperparah atau memperburuk dengan memberikan stigma yang negatif mhm. kepada orang lain. Oke. Wah, itu teman-teman stigma gila kalau ke psikolog itu perlu dihapuskan ya, teman-teman. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, Pak. Ini, sebenarnya ini bagus sekali ya, ini judul mental health ini. Nah, mungkin, ngasih saran dulu, Pak, ke sobat orasi yang ada di rumah, ini mungkin tentang bagaimana menjaga mental health dan mungkin hal apa yang pertama kita lakukan ketika kita merasa ada gangguan, Pak? Oke, jadi pertama kalau levelnya kita memang sudah merasa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di dalam diri kita atau mengalami gangguan, coba untuk mengatasinya terlebih dahulu. Ketika kita memang merasa kesulitan, cari bantuan ke profesional. Gunakan Ah, layanan-layanan 2 atau menit support lagi. pendukung yang memang ada di sekeliling kita. Lalu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga saat kita kondisinya memang tidak berada dalam situasi yang bermasalah, kita bisa menjaga pola aktivitas, rajin berolahraga, melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, Mhm, misalnya bersosial, kemudian melakukan hobi, melakukan aktivitas ibadah gitu ya, termasuk menjaga pola pikir kita agar mhm, tetap positif. Kalau oke, secara spiritual, kita dengan membiasakan untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur dan meningkatkan kesabaran. Intinya, oke. hal-hal yang baik itu pasti akan membawa kebaikan pula bagi diri kita. Tapi Masya seandainya Allah. ada satu hal yang mungkin tidak baik dalam diri kita, perlahan dan kita coba untuk menghilangkannya dengan cara yang baik pula, bukan Mhm. menghilangkan dengan cara yang tidak begitu. Oke. Kalau aduh malah bertanya lagi ini, padahal udah pesan terakhir ya, Pak. Nah, kalau orang dulu ya bilang, ajaran-ajaran orang dulu, kalau dipukul, pukul balik. Nah, kalau psikologi berarti kalau dipukul kita harus?
sabar. Kita kan harus analisis dulu kenapa sih kita Heeh. dipukul. Kalau memang dipukulnya kesalahan Heeh, kita evaluasi. Tapi kalau mhm. dipukulnya sebagai bentuk kita harus membela diri, ya kita harus membela diri. Oke, Jadi sebenarnya tadi kembali kepada konsep WHO tadi bahwa kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang memahami potensi dirinya. Dia paham oke, tentang apa yang terjadi dalam diri maupun eksternal. Itu yang akan oke. menentukan respon kita seperti apa. Oke, begitu saja Sobat Orasi, Masya Allah ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini Pak yang perlu saya tanyakan ya Pak. Mungkin di balik kamera aja ya Pak, di Boleh, balik boleh. layar. Dengan senang hati. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Orasi, tidak terasa banget ya ini waktunya udah 30 menit sepertinya, udah di penghujung episode kita nih. Nah, terima kasih ya Ustadz sudah datang ke sini, sudah Sehat-sehat memberikan selalu. ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman orasi yang ada di rumah Ustadz. Terima kasih banyak. Nah, ini mungkin sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Nah, semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan, bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk ikhtiar untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Terima kasih kepada sobat orasi yang di rumah. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan bagikan episode ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.